Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 21011500022. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai barisan monoton. Nah, adapun submateri yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama mengenai definisi dan contoh barisan monoton, yang kedua teorema dan pembuktiannya, dan yang ketiga adalah contoh soal. Nah, untuk definisi yang pertama, yaitu barisan bilangan real X sama dengan Xn, dikatakan monoton naik jika memenuhi pertaksamaan berikut. X1 lebih kecil sama dengan X2, lebih kecil sama dengan X3, lebih kecil sama dengan seterusnya, lebih kecil sama dengan Xn, lebih kecil sama dengan Xn tambah 1, lebih kecil sama dengan seterusnya. Jadi maksud dari monoton naik itu barisan yang setelahnya itu selalu lebih besar atau sama dengan dari barisan yang sebelumnya. Jadi seperti yang ada pada layar, X1 itu lebih kecil sama dengan X2. Jadi barisan yang selanjutnya harus lebih besar dari barisan yang sebelumnya. Terus untuk definisi yang kedua, yaitu barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan monoton turun jika memenuhi pertaksamaan berikut. X1 lebih besar sama dengan X2, lebih besar sama dengan X3, lebih besar sama dengan seterusnya, lebih besar sama dengan Xn, lebih besar sama dengan Xn tambah 1, lebih besar sama dengan seterusnya. Jadi monoton turun ini kebalikan dari monoton naik. Jika tadi monoton naik itu barisan yang setelahnya itu selalu lebih besar atau sama dengan dari barisan yang sebelumnya, kalau monoton turun ini barisan yang setelahnya itu selalu lebih kecil atau sama dengan dari barisan yang sebelumnya. Nah, seperti pada layar, X1 lebih besar sama dengan X2, X2 lebih besar sama dengan X3. Jadi barisan yang setelahnya harus lebih kecil dari barisan yang sebelumnya. Jadi kapan suatu barisan dikatakan monoton itu jika ia monoton naik ataupun monoton turun. Selanjutnya untuk contoh barisan monoton naik itu ya adalah 1,2,3,4. Jadi terlihat jelas bahwa barisan yang setelahnya harus lebih besar atau sama dengan dari barisan sebelumnya. Satu ini lebih kecil dari dua, dua lebih kecil dari tiga, dan tiga lebih kecil dari empat. Jadi barisan setelahnya itu lebih besar dari barisan sebelumnya. Makanya 1,2,3,4 seterusnya, n ini merupakan barisan monoton naik. Dan untuk contoh yang keduanya itu adalah 1,2,2,3,3,3 seterusnya. Nah, di sini barisan pertama 1 lebih kecil dari barisan kedua. Jadi ini memenuhi syarat dari definisi monoton naik itu, di mana barisan setelahnya itu harus lebih besar dari barisan sebelumnya. Dan untuk contoh yang ketiga, A, A kuadrat, A pangkat 3, seterusnya, A pangkat N, seterusnya. Nah, ini juga termasuk contoh barisan monoton naik, tapi dengan syarat hanya ini harus lebih besar 1. Jika hanya ini lebih kecil atau sama dengan 1, maka ini bukan termasuk barisan monoton naik. Dan untuk contoh barisan monoton turun, yaitu 1, seper 2, seper 3, seterusnya, seper n, seterusnya. Nah, di sini 1 lebih besar dari seper 2, dan seper 2 lebih besar dari seper 3. Jadi, barisan pertama itu lebih besar dari barisan kedua. Maka ini memenuhi
definisi dari monoton turun, di mana barisan yang setelahnya itu harus lebih kecil atau sama dengan dari barisan sebelumnya. Begitu pula dengan contoh yang kedua, barisan pertama itu lebih besar dari barisan kedua, dan seterusnya. Dan untuk contoh yang ketiga, B, B kuadrat, B pangkat 3, seterusnya, B pangkat N, seterusnya. Ini juga termasuk contoh barisan monoton turun, tapi dengan syarat B-nya ini harus kecil 1 dan lebih besar sama dengan lebih besar 0. Dan untuk contoh barisan tak monoton, yang pertama, contoh pertama itu plus 1, min 1, plus 1, seterusnya, min 1 pangkat n tambah 1, seterusnya. Nah, mengapa ini termasuk contoh barisan tak monoton? Karena dia tak monoton turun maupun tak monoton naik. Dia hanya berubah tanda, jadi dia tidak termasuk ke barisan monoton. Begitu pula dengan contoh yang keduanya, di mana dia hanya berubah tanda, dia tidak monoton naik maupun monoton turun. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema 2.3.2, di mana yaitu teorema konvergensi monoton. Barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika ia terbatas. Untuk bagian A, jika X sama dengan Xn, barisan naik monoton dan terbatas, maka limit Xn sama dengan supremum himpunan Xn. Bagian B, jika X sama dengan Xn, barisan turun monoton dan terbatas, maka limit Xn sama dengan infimum Xn. Nah, selanjutnya pembuktian dari teorema sebelumnya. Di sini kita misalkan X ini barisan tak turun atau monoton naik dan terbatas. Nah, dari hipotesis yang kita punya, terdapat M bilangan real sehingga Rn lebih kecil sama dengan M untuk semua N bilangan asli. Nah, menurut prinsip dari supremum itu terdapat X bintang yang merupakan supremum dari Xn. Supaya kita tahu bahwa ini supaya kita tahu bahwa ini konvergen, maka kita akan menunjukkan X bintang sama dengan limit Xn, atau X bintang ini merupakan limit dari Xn. Kita mulai dengan mengambil epsilon lebih besar 0 sebarang, maka X bintang dikurang epsilon bukanlah batas dari Xn. Nah, dari sini terdapat K bilangan asli sehingga X bintang dikurang epsilon kecil XK. Tetapi karena Xn tak turun atau monoton naik, maka hal ini diikuti X bintang dikurang epsilon kecil XK kecil sama dengan Xn kecil sama dengan X bintang. Untuk semua N lebih besar sama dengan K. Akibatnya, nilai mutlak Xn dikurang X bintang lebih kecil dari epsilon. Untuk semua N lebih besar sama dengan K. Karena epsilon lebih besar sama dengan 0 sebarang, jadi Xn ini konvergen ke X bintang. Nah, selanjutnya untuk pembuktian bagian B, jika X sama dengan Xn,
barisan turun monoton dan terbatas, maka barisan Y sama dengan min X sama dengan min XN, merupakan barisan naik monoton dan terbatas. Karena bagian A tadi menjelaskan bahwa limit Y sama dengan supremum min XN untuk setiap N bilangan asli, maka diperoleh limit X sama dengan limit min Y sama dengan min limit Y, dan bisa dituliskan sama dengan min supremum min xn untuk n bilangan asli, sehingga diperoleh infimum xn untuk n bilangan asli. Nah, selanjutnya contoh 2.3.4. Diberikan barisan Y sama dengan YN yang didefinisikan sebagai berikut. Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YN tambah 3. Akan dibuktikan bahwa limit YN ini sama dengan 3/2. Nah, pertama kita buktikan bahwa Y ini adalah barisan terbatas. Untuk N sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1 itu berlaku Y1 lebih besar Y1 lebih kecil dari 2, lebih besar sama dengan 1. Untuk duanya di sini, untuk duanya di sini boleh 3, boleh 4. Yang penting ini lebih besar dari 1, karena Y1-nya tadi itu 1. Nah, 1 ini lebih besar dari, sorry, 1 ini lebih kecil dari 2. Jika untuk N sama dengan K berlaku, YK lebih kecil 2, lebih besar sama dengan 1, maka YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YK tambah 3. Karena YK-nya itu tadi nilainya 1, dan di sini kita tuliskan 2, maka tandanya di sini akan berubah menjadi, bukan lagi sama dengan, berubah menjadi lebih kecil. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 7/4, di mana untuk 7/4 ini lebih kecil dari 2, atau bisa disimpulkan YK plus 1 ini lebih kecil dari 2 dan lebih besar atau sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku bahwa YN ini lebih kecil dari 2 dan lebih besar sama dengan 1. Dengan kata lain, Y sama dengan YN terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan Y sama dengan YN ini monoton naik. Nah, untuk N sama dengan 1, Y sama dengan 1 lebih kecil dari 7/4, di mana 7/4 ini adalah nilai dari Y2 yang kita dapatkan dari hasil pembuktian yang pertama. Jika untuk N sama dengan K berlaku YK lebih kecil dari YK plus 1. Nah, ini tadi telah terbukti ya, karena YK-nya itu YK-nya itu tadi nilainya 1, dan YK plus 1-nya itu sama dengan 7/4. Jadi ini berlaku untuk N sama dengan K, berlaku YK lebih kecil dari YK plus 1.
maka YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK tambah 3. Lebih kecil dari 1/4 dikali 2 dikali YK plus 1 tambah 3. Sehingga diperoleh rumus YK plus 1 ditambah 1. Jadi terbukti bahwa Y ini sama dengan YN monoton naik. Karena YN monoton naik dan terbatas, maka YN ini konvergen. Karena Y sama dengan YN konvergen dan Y1 merupakan ekor ke-1, Y1 dari Y, kan Y1 itu ekor pertama, Y2 ekor kedua. Jadi Y1 ini merupakan ekor ke-1 dari Y. Maka Y1 sama dengan YN plus 1. Juga konvergen dengan limit YN plus 1 sama dengan limit YN. Jadi dimisalkan limit YN ini, limit YN sama dengan Y. Maka Y ini sama dengan 1/4 dikali 2Y tambah 3 atau Y ini 3/2. Jadi terbukti bahwa limit YN itu nilainya 3/2. Nah, selanjutnya contoh soal jika barisan XN naik monoton dan terbatas ke atas dan limit XN sama dengan X, buktikan XN lebih kecil sama dengan X untuk semua N bilangan asli N. Nah, di sini diketahui bahwa XN ini monoton naik dan terbatas. Sesuai definisi monoton naik, maka dapat dituliskan bahwa X1 lebih kecil sama dengan XN, lebih kecil sama dengan XN plus 1, lebih kecil sama dengan plus seterusnya. Ini sesuai dengan definisi 2.3.1. Karena limit xn sama dengan x dan xn ini monoton ke atas, monoton naik, maka supremum xn itu sama dengan x. Di mana supremum itu sendiri adalah batas atas terkecil, sehingga diperoleh x1 lebih kecil sama dengan xn, lebih kecil sama dengan xn plus 1, lebih kecil sama dengan x. Maka x ini merupakan batas atas terkecil, sehingga terbukti bahwa xn ini lebih kecil dari x. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.